Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, sore, siang, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, Ibu Anur Fitri Hayati SPD MPDE, dan yang saya banggakan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kelayakan bisnis tentang PEMSIPEDA, kreasi pempek dengan isian pepaya muda. Dengan anggota kelompok, saya Anggi Saputra dengan NIM 2105-3002 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua ada Nindi Armelia Putri dengan NIM 2105-3168 dan yang terakhir ada Wafik Al-Huda. Oke, baik teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Nindi Armelia Putri. Kepada Nindi, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Anggi yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk menyampaikan eksekutif summary dari usaha yang akan kami lakukan studi kelayakan bisnisnya. Di mana usaha yang kami pilih yaitu Pemsipeda, empek-empek dengan isian pepaya muda. Nah, eksekutif summary-nya adalah empek-empek merupakan olahan makanan yang berbahan dasar sagu dan juga daging diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan cita rasa yang unik dan nikmat. Empek-empek menjadi salah satu makanan khas dari Sumatera Selatan atau Palembang yang telah mendunia, mulai dari wilayah lokal hingga ke mancanegara internasional. Dengan cita rasa empek-empek yang unik dipadukan dengan kuah khusus menambah kenikmatan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka tercetuslah ide dari kelompok kami untuk membuat empek-empek. Empek-empek kali ini kami akan mengkreasikan dan mengolahnya dengan isian pepaya muda untuk menjadi isian dari empek-empek tersebut. Di mana pepaya muda memiliki kandungan zat gizi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pepaya matang. Dengan berbahan dasar sagu dan ikan tenggiri serta dikreasikan dengan isian pepaya muda, maka akhirnya muncullah Pemsipeda atau yang dikenal dengan empek-empek isi pepaya muda. Next slide. Oke, di sini untuk aspek hukum usaha dari produk Pemsipeda, sebelumnya Pemsipeda ini merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang makanan. Pemsipeda adalah kepanjangan dari empek-empek isi pepaya muda. Nah, bentuk badan hukum dari Pemsipeda ini adalah perusahaan perseorangan, di mana akta pendirian usaha ini nantinya akan disahkan oleh notaris dengan syarat-syarat yang memang terlampir di dalam laporan yang kami lampirkan. Lalu di sini kami juga akan membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP ini akan dijadikan sebagai identitas tanda pengenal wajib pajak bagi usaha yang kami jalankan. Selain itu, kami juga akan membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, SIUP ini adalah surat izin yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP ini adalah bukti pengesahan yang dikeluarkan pemerintah atas usaha yang didirikannya. Lalu juga ada surat izin tempat usaha atau SITU. Nah, surat izin tempat usaha ini akan kami buat untuk penanda bahwasannya usaha yang kami jalankan telah membuat surat izin usaha. Lalu yang terakhir yaitu PIRT dan Depkes atau izin pangan industri rumah tangga. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran di sini telah kami kelompokkan ke dalam beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting sendiri di sini kami telah mengelompokkannya ke dalam 4 segmen. Yang pertama itu berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis, atau lokasi, di sini kami akan mengolah dan membuat serta memasarkan produk Pemsipeda ini di sekitaran Universitas Negeri Padang, di mana pusat produksi yang kami tetapkan yaitu di Jalan Parupuk Tabing 3.
Selain itu, dari segi segmentasi demografis ini kami menargetkannya Pemsipeda ini sudah bisa dikonsumsi di berbagai kalangan, dimulai dari usia 5 tahun. Lalu juga ada segmentasi berdasarkan psikologis. Berdasarkan psikologis ini berdasarkan gaya hidup masyarakat, di mana dari segi biaya, untuk usaha Pemsipeda ini sudah bisa dijangkau dari berbagai status kalangan sosial masyarakat. Lalu juga ada segmentasi perilaku. Pada segmentasi perilaku ini memfokuskan prioritasnya pada aspek di saat melakukan pembelian, seperti kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah kepada konsumen yang akan kami berikan nantinya. Lalu yang kedua itu ada targeting. Targeting di sini kami menargetkan pangsa pasar yang berkisar usia dari 5 sampai 60 tahun. Di sini dikategorikan bahwasannya Pemsipeda ini bisa dikonsumsi dari berbagai kalangan dan tingkatan usia. Hal ini dikarenakan produk yang kami hasilkan ini juga berupa makanan, sehingga memungkinkan untuk berbagai kalangan mencoba dan memakan produk yang kami sajikan ini. Nah, selain itu, target yang kami tawarkan bahwasannya produk ini akan kami pasarkan terkhusus bagi pangsa pasar mahasiswa Universitas Negeri Padang. Lalu juga ada positioning. Positioning Pemsipeda ini kami menekankan pada aspek keterjangkauan harga, selain itu pengkreasian isian pepaya muda yang tentunya dapat bersaing di kalangan pengusaha makanan di Kota Padang, di mana PMP yang kami sajikan yaitu adalah isian pepaya muda dengan kisaran harga yaitu mulai dari Rp5.000 saja. Lalu juga ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Untuk kelengkapan mengenai analisis ini sudah kami lampirkan juga di dalam laporan, mungkin saya akan menjabarkannya sedikit. Yang pertama itu kekuatan. Nah, kekuatan usaha ini, yang pertama itu PMP itu adalah makanan populer di Indonesia dan memiliki basis pelanggan yang mapan. Dengan menawarkan varian produk PMP dengan isian yang unik, di sini kami yakin bahwasannya masyarakat lokal, terutama di Kota Padang ini, dapat untuk mencoba produk PMP isian pepaya muda ini. Selain itu, keunggulannya dari segi bahan baku, kami menggunakan pepaya muda yang memang mudah untuk dijangkau dan dicari di pasaran. Selain itu juga dengan harga bahan baku yang cukup murah. Lalu kelemahan yang kami hadapi mungkin dari segi persaingan di industri makanan yang ketat di Kota Padang. Nah, selain itu banyak juga restoran serta warung-warung yang menawarkan berbagai jenis makanan yang unik. Nah, di sini kami juga mengalami kelemahan terutama untuk menyesuaikan dengan cita rasa masyarakat Minang yang cenderung lebih ke pedas. Sehingga di sini kami akan membuat kreasi inovasi PMP isian pepaya muda dengan rasa yang dominan pedas. Nah, selain itu ada opportunity atau peluang. Peluang dari PMP isi pepaya muda ini, di mana kami itu memiliki basis pelanggan yang cukup mapan, di mana kami telah melaksanakan penjualan dan juga telah memiliki konsumen tetap. Nah, selain itu, harga yang kami tawarkan juga terjangkau murah, serta bahan baku juga mudah didapat. Selain itu, pemasaran yang akan kami tawarkan yaitu melalui media sosial. Lalu juga ada ancaman. Ancaman yang kami hadapi mungkin dari fluktuasi harga bahan baku, terutama harga pepaya muda. Nah, selain itu persaingan dengan bisnis makanan lainnya yang dapat menjadi ancaman jika tidak ada strategi pemasaran dan kualitas produk yang memadai dari produk Pemsipeda ini. Lalu juga ada analisis 4P dan 7P, di sini telah kami gabungkan. Yang pertama itu dari segi produk. Produk yang kami tawarkan itu akan PMP isi pepaya muda, lalu yang akan kami kemas dengan mika atau box yang memang nantinya layak untuk digunakan sebagai packaging produk makanan. Lalu untuk rentang harganya sendiri yaitu dari kisaran Rp5.000 saja. Untuk tempatnya di sini berlokasi di sekitaran Universitas Negeri Padang, di mana lokasi produksi yaitu di Parupu Kading, serta promosi. Dari segi promosi kami akan menawarkan penjualan secara langsung kepada konsumen, serta kami akan memanfaatkan basis media sosial. Serta people di dalamnya yaitu keanggotaan dari kelompok kami yang akan memproduksi sendiri proses dari pembuatan serta pemasaran produk Pemsipeda ini. Dan selanjutnya itu ada proses.
Nah, proses dari sini yaitu di mana mulai dari proses pembuatan hingga proses pembuatan hingga pemasaran nantinya akan dihandle oleh anggota kelompok. Lalu yang terakhir, physical evidence atau bukti fisik. Di sini kami akan menyediakan stand atau ya stand yang akan kami buka ketika kami melaksanakan expo nantinya. Lalu yang terakhir yaitu aspek pasar dan pemasaran ditinjau dari aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu aspek teknis dari Pensipeda itu sudah dibahas pada bagian sebelumnya di mana menentukan lokasi usaha, kapasitas produksi, bahan baku, dan proses produksi. Lalu di sini aspek teknologi lainnya yaitu mencakup alat-alat yang kami gunakan di dalam proses produksi dan pemasaran nantinya. Oke, next. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama di sini kami terdiri dari 4 anggota, di mana dimanajerkan oleh Anggi Saputra selaku ketua, lalu bagian produksi yaitu ada Fadila Surahmi, bagian keuangan ada saya sendiri Nindi Armelia Putri, dan bagian promosi ada Wafid Al-Huda. Nah, selain menjual secara langsung dan melalui media sosial, dalam usaha Pensipeda ini akan kami kembangkan dengan menjalin kerjasama dengan para pedagang seperti warung-warung kecil yang ada di sekitaran Jalan Cendrawasih, di mana kami akan menitipkan produk kami, Pensipeda ini, ke pemilik warung yang ada di Jalan Cendrawasih dengan harga dan keuntungan yang sudah kami sepakati antara satu sama lain. Oke, next. Mandi. Oke, mungkin demikianlah pemaparan presentasi dari saya mengenai aspek pasar dan keuangan serta aspek sumber daya manusia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nindi yang sudah memaparkan materi yang cukup lengkap dari poin masing-masing poin materi yang sudah kami bagi. Untuk selanjutnya tentang perencanaan aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas produk Pensipeda 5 tahun mendatang. Ini merupakan proyeksi yang sudah kami tentukan bagaimana kami mengatur perencanaan keuangan 5 tahun ke depan. Berikut ini merupakan tabel yang sudah kami buat dari tahun 2025 sampai tahun 2029 selama 5 tahun. Di mana kami sudah membuat jumlah produksi dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Nah, bisa dilihat pada layar PPT, di sini terdapat beberapa angka yang sudah kami buat dan sudah kami diskusikan bersama kelompok. Yang pertama yaitu kapal selam sebanyak produksinya 6.360, jenis kapal selam 1.200, Ranger 1.500, Pistel 1.750, tahu 1.110, dan komplit 800. Maka pendapatan pada tahun 2025 sebesar 46.050.000. Dan harga dari jenis Pensipeda PPI Pepaya Muda ini memiliki beragam harga, baik dari harga 7.000, 8.000, 6.000, 5.000, dan 12.000. Mungkin teman-teman bertanya semua dari mana datangnya angka dari pendapatan per tahun 46.050.000, 46.110.000. Berikut merupakan penjelasan yang nantinya saya akan jelaskan dari mana datang angka tersebut. Pada tahun 2025, pendapatan per tahun sebesar 46.050.000. Nah, datang dari 46.050.000 ini adalah 1.200 dikali dengan 7.000 harga perencanaan jualnya per unit. Didapatkan 8.400.000. Selanjutnya 1.500 dikali dengan 8.000, 1.700 dikali 50, 1.750 dikali 6.000, 100, 1.110 dikali 5.000,
800 dikali 12.000. Maka didapatkan hasil 46.050.000. Nah, itu merupakan salah satu pendapatan per tahun yang didapatkan Pemsipeda pada tahun 2025. Dan begitu pun sebaliknya cara mencari pendapatan per tahun dari produksi Pemsipeda 5 tahun mendatang. Selanjutnya yaitu aspek keuangan bagian perencanaan biaya atau aspek keuangan. Yang pertama ada investasi. Biaya investasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan, dan biaya pembelian aktiva tetap. Kebutuhan prainvestasi Pemsipeda ini dapat dilihat pada gambar di samping berikut ini. Nah, di mana kami sudah merancang kebutuhan prainvestasi dari Pemsipeda ini, di mana didapatkan total investasi untuk Pemsipeda ini sebesar 8.705.000. Nah, di mana untuk menghitung penyusutannya adalah total investasi sebanyak 8.705.000 ini dibagi dengan umur ekonomis proyeknya 5 tahun yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Maka 8.705.000 dibagi dengan 5 tahun didapatkan penyusutannya sebesar 1.741.000 per tahunnya. Selanjutnya, aspek keuangan di bagian modal kerja. Nah, modal kerja ini merupakan uang tunai dan aktiva yang mudah diuangkan untuk menandai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Nah, di mana kebutuhan modal kerja Pemsipeda ini dapat dilihat pada tabel yang sudah kami lampirkan pada PowerPoint ini. Nah, di mana untuk kebutuhan modal kerja Pemsipeda, pembelian bahan baku, biaya packaging, total biaya bahan baku sebesar 561.000. Dan untuk biaya tenaga kerja itu sebesar 600.000. Nah, di mana 561.000 ditambah dengan 600.000 didapatkan hasil 1.161.000. Itu merupakan total biaya tenaga kerja, di mana untuk menghitung total biaya kerja, yaitu total biaya bahan baku ditambah total biaya tenaga kerja 561.000 ditambah 600.000 sebesar 1.161.000. Dan sewa tempat per tahunnya kami estimasi sebesar 8 juta. Nah, untuk keterangannya, sewa tempat per tahun 8 juta, investasi awal sebesar 8.705.000. Nah, di mana didapatkan beban penyusutan per tahunnya adalah hasil dari 8.705.000 beban penyusutannya dibagi dengan umur ekonomi senilai 5 tahun, didapatkan hasil 1.741.000. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber dana Pemsipeda. Nah, di mana kami sudah membuat tabel perencanaan sumber daya Pemsipeda, di mana untuk sumber pendanaannya modal sendiri kami sudah berdiskusi bersama kelompok untuk modal sendirinya sebesar 5.705.000. Dan untuk rate of return atau persennya sebanyak 20%. Pinjaman ke banknya kami sudah mendiskusikan kepada kelompok senilai 3 juta dan biaya atau bunga pinjaman banknya yaitu sebesar 12%. Nah, untuk keterangannya, modal sendiri sebesar 5.705.000 dan hutangnya 12%. 12% ini merupakan bunga pinjaman dari bank dikali dengan 3 juta didapatkan hasil 360.000 per bulan dan biaya modal sebesar 13,5%. Nah, untuk tabel perhitungan WACC, biaya modal rata-rata tertimbang, di sini didapatkan hasil bahwasannya untuk keterangan modal sendiri sebesar 5.705.000, untuk pinjaman ke bank sebesar 3 juta. Dan untuk proporsinya 66% untuk modal sendiri dan bank sebesar 35%. Untuk COC before tax-nya sebesar 20% dan untuk banknya sebesar 12%. Untuk COC after tax-nya sebesar 15%, dan untuk COC after tax dari bank sendiri sebesar 9%. Maka didapatkan hasil WACC-nya adalah C di bagian C 66% ini kita kali dengan bagian E 15%, didapatkan WACC untuk modal sendiri sebesar 9,9% dan untuk bank didapatkan total sebesar 3,15%. Maka hasil dari 9,9% ini ditambah dengan 3,15% didapatkan hasil WACC akhirnya adalah 13,5%. Nah, di sini didapatkan hasil
perencanaan laba rugi yang sudah kami buat dari aspek keuangan di atas tadi, maka didapatkan beberapa keterangan dari laporan laba rugi, dan untuk kelengkapan laporan laba ruginya bisa dicek terlebih dahulu di laporan yang sudah kami buat. Nah, untuk selanjutnya perhitungan kelayakan bisnis Pensipeda. Yang pertama, kami akan menghitung net present value. Untuk net present value ini, untuk net cash flow itu sudah didapatkan hasil dari sini tadi, dari perencanaan laba rugi. Di bagian tahun 2025 diambil di bagian akhir ini, 2026 di akhir juga sampai tahun 2029. Maka 9.398.660 dikali dengan 0,88% didapatkan hasil 8.270.821. Begitupun sampai dengan seterusnya. Maka didapatkan total present value. Total present value ini ditambah dari pendapatan tahun 2025 ditambah sampai tahun 2029 didapatkan total sebesar 35.572.702. Dan untuk investasi awal yaitu sebesar 8.705.000. Untuk investasi awal ini merupakan perencanaan awal yang sudah kami tambah tadi dengan pinjaman bank sebesar 3 juta. Dan untuk modal kami sebesar 5.705.000. Maka 5.705.000 ditambah 3 juta didapatkan hasil 8.705.000. Dan didapatkan net present value-nya akhirnya adalah 26.867.702. Mana datangnya yaitu 35.572.702 dikurang dengan 8.705.000. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah 26.867.702. Selanjutnya yaitu payback periodnya, investasi awal dikurang arus kas tahunan, di mana investasi awal kami tadi sebesar 8.705.000 dibagi dengan 9.398.660, di mana angka 9.398.660 ini merupakan net cash flow pada tahun 2025. Maka didapatkan hasil 0,926 tahun, atau kita bulatkan menjadi 0,92 atau payback periodnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi awal sebesar 8.705.000 akan kembali dalam waktu sekitar 11 bulan. Jadi, jika period pengambilan yang diinginkan adalah 10 bulan, maka proyek ini memiliki kriteria. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu internal rate of return, di mana IRR sama dengan 11 ditambah NPWP. NPW 1 dibagi NVPV 1 dikurang NPV 2 dikali 11 kurang 12 tutup kurung 11. Di mana didapatkan percobaan pada DF 90% yaitu 0,53%, didapatkan hasil 4.699.330, persen DF 0,28 didapatkan hasil 2.697.729, 0,15 didapatkan hasil 1.708.395.000, 0,05 didapatkan hasil 488.499, dan 0,04 didapatkan hasil 405.237. Nah, maka didapatkan hasil akhirnya adalah total present value 8.290.765 dikurang 8.705.000 investasi awalnya, maka net present value-nya sebesar 414.205. Diskon rate-nya sebesar 13,5% dan DF-nya sebesar 90%. Maka presentasi perbedaannya adalah 27.609.362 dibagi 349.455.568 dikali 1%, maka didapatkan presentasinya adalah 0,08%. Jadi IRR-nya adalah 13,5% ditambah 0,08%, didapatkan hasilnya 13,13%. Jadi usaha ini layak untuk dijalankan karena nilai present IRR besar dari WACC yaitu sebesar 13,13%, lebih besar dari 13,05%.
di mana untuk hasil akhir pengambilan keputusannya, IRR sebesar 26.867.699, nilai NPV menghasilkan angka positif, maka usaha layak untuk dijalankan. Sedangkan IRR-nya adalah 13,13%, lebih besar dari 13,5% layak dijalankan. Karena nilai presentnya IRR lebih besar dari WACC, maka usaha layak dijalankan. Ini merupakan hasil akhir studi kelayakan bisnisnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang aspek keuangan. Untuk materi selanjutnya tentang aspek ekonomi dan sosial akan dijelaskan oleh Saudara Wafik Al-Huda. Kepada Wafik, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi bab 4 aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak positif yang diberikan dengan adanya Pemsipeda ini mampu menciptakan banyak lapangan kerja, mulai dari produk hingga distribusi dan penjualan, dan khususnya banyak usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang produksi pempek, yang membantu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapat masyarakat. Baiklah, Pespipeda pempek isi pepaya muda, aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama yaitu analisis dampak positif Pemsipeda. Produk pempek memberikan lapangan kerja bagi banyak orang, mulai dari produsen, skala rumah tangga hingga pabrik besar. Industri pempek mencakup banyak tahapan, dari penangkapan ikan, pengelolaan bahan baku, produksi hingga distribusi dan penjualan. Yang selanjutnya itu analisis dampak negatif Pemsipeda. Namun banyaknya usaha pempek dapat menyebabkan persaingan ketat di antara produsen lokal yang bisa berdampak pada penurunan harga dan pendapatan usaha kecil, dan persaingan yang tinggi kadang-kadang mendorong produsen untuk menurunkan kualitas produk demi menekan biaya produksi yang bisa merugikan konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan bisnis pempek dapat memberikan contoh positif bagi masyarakat tentang kewirausahaan dan inovasi dalam industri makanan. Ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terlibat dan usaha kuliner dan menciptakan peluang ekonomi baru. Secara keseluruhan, pempek tidak hanya menjadi makanan lezat yang digemari banyak orang, tapi juga memainkan peran penting dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat, khususnya di Palembang dan sekitarnya. Baiklah, selanjutnya. Analisis aspek politik. Aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu, spekulasi, dan rumor karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran konsumen. Adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, aspek politik dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu sehingga kajian menjadi layak. Analisis produk Pemsipeda dalam aspek politik digolongkan ke dalam beberapa, yaitu yang pertama regulasi dan kebijakan pemerintah, yang kedua yaitu hubungan dengan pihak berwenang, yang ketiga yaitu stabilitas politik. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan dalam kurung AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan dalam kurung AMDAL merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembuatan produk Pemsipeda untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak potensial yang mungkin timbul terhadap lingkungan sekitar.
Dampak konteks proyek Pemsipeda, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis AMDAL adalah yang pertama yaitu penggunaan bahan baku. Yang kedua itu memperhatikan proses produksi. Yang ketiga itu melakukan evaluasi dampak positif dan negatif. Yang keempat itu monitoring dan evaluasi secara berkala. Oke, baik. Terima kasih Wafik atas penjelasan materinya. Untuk materi terakhir, kesimpulan. Nah, di sini dapat kami simpulkan bahwa bisnis Pepsipeda adalah bisnis yang bergerak di bidang makanan pempek yang kemudian diinovasikan dengan menggantikan isian pempek dengan pepaya muda. Dari analisis kelayakan finansial yang dilakukan, terlihat bahwa usaha ini layak untuk dijalankan karena nilai internal rate of return atau IRR yang lebih tinggi daripada tingkat keuntungan yang diharapkan atau WACC. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk Pepsipeda dengan isian pepaya muda layak untuk dijalankan dan memiliki potensi untuk sukses di pasar makanan lokal di Kota Padang. Dan adapun saran yang dapat kami berikan setelah kami melakukan studi kelayakan bisnis usaha Pemsipeda, yang pertama, pengembangan varian produk, penguatan branding dan pemasaran, manajemen stok dan kualitas, pengembangan kemitraan, evaluasi kinerja, dan umpan balik pelanggan. Nah, jadi itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang laporan akhir kami tentang Pemsipeda Pempek Isi Pepaya Muda. Ini merupakan dokumentasi yang sudah kami buat tentang produk Pemsipeda, dan juga ada logo dan juga ada pamflet atau bannernya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih di sini saya ucapkan kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Anur Fitri Hayati, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang laporan akhir studi kelayakan bisnis. Dengan adanya laporan dan presentasi yang sudah kami lakukan ini menambah pemahaman kami lagi tentang cara membuat laporan studi kelayakan bisnis yang benar dan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anggi Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.